sempat bilang kalau ada kata-kata keluar Rosario coba kentut. Nah, itu apa maknanya Bang? Begini, karena statement dia itu saja berulang-ulang udah 8 bulan, ya. Yang disampaikannya seperti itu aja, nggak ada lain. Nah, dalam hal ini kan sudah busuk. Ya maknakan aja lah kalau saya bilang dia ngomong itu kayak kentut, ya kan? Udah bau, sudah nggak berkualitas gitu. Jadi di sini saya melihat mereka punya uh, rencana bahwa dia bahas ini, bahas ini, bahas ini. Mereka bagi-bagi kerja. Mereka udah kompak. Nah, kalau memaparkan itu siapa yang nggak bisa? Saya kan nggak baca itu. Nah, tadi yang tentang somasi yang saya sampaikan, kenapa dia hanya menghafal? Dia lupa di dalam KUHP Perdata itu 1238 itu somasi untuk perkara perdata itu mutlak. Kalau tidak dilakukan somasi bisa prematur hukum. Tapi di KUHP Perdana itu bukan formil, bukan legal formil, tapi dapat untuk jadikan alat bukti ketika ada mens reanya, ketika ada kejahatan itu, ketika ada restoratif justice termasuk dalam itu. Jadi bukan tidak bisa dilakukan, jangan dibilangnya senior tapi bodoh. Masa Jamada Girsang dibilang begitu? Jamada Girsang itu tempat dia mengadu tentang edukasi hukum. Dia hanya ngomong merasa sudah punya panggung, terus dibawanya emak-emak tukang sorak untuk nyorak-nyorak, kemudian mereka berkompak-kompak begitu. Jika omongan itu memojok dia, oh dia jawab. Bahkan seperti orang autis ya, seperti autis itu Roy Suryo. Saya dapat pertanggungjawabkan. Coba lihat. Kadang-kadang ketawa sendiri, orang lagi ngomong dia ketawa, ngejek-ngejek gitu kan. Kadang nyulutuk-nyulutuk. Apakah itu yang dikatakan Raden? Kok nggak ada moral dan etikanya dalam berbicara? Oh bohong-bohong. Emang dia itu nggak bohong? Ya, kita ini berpedoman boleh kita salah tapi jangan pernah bohong. Jadi dia munafik, dia bilang kita bohong padahal dia pembohong. Pernah dia menganalisa tentang mobil Bang Egy Sujana, katanya itu dari analisa dia, kan bohong dia. Padahal itu kiriman dari Bang Egy ke WA dia bahwa ini mobil saya loh. Nah, jangan merasa dia merasa ahli. Dia menyatakan, oh saya pernah meneliti, oh saya pernah ini. Legal standingnya apa? Kapasitasnya apa? Kapabilitasnya apa? Tentang kepentingan pribadinya untuk Jokowi, ijazah Jokowi itu. Kan sudah keterlaluan gitu, udah melampaui batas. Kalau dia mau gugat, gugat secara prosedural. Jangan kemana-mana menghina orang seperti yang disampaikan tadi Andi Aswan, dia bilang kemasukan, ya kan, pesugihan, joget-joget. Ternyata tidak ada Pak Jokowi joget-joget dan kemasukan. Kan itu kebohongan dia. Jadi orang yang menunjuk orang cuman satu, itu 4 jari di tangan dia. Dia bilang kita bohong, padahal dialah pembohong itu. Makanya saya bilang omongannya kentut. Kita lagi ngomong dia jawab, dia ngomong kita diamkan. Berjam dia ngomong dan seolah beri narasi. Nah, saya tadi sempat nanya sama Aiman, kok ketika saya mic dimati-matiin? Enggak Bu, mungkin habis baterai. Saya merasa ketika ada disuruh Aiman ngomong, mic saya hidup. Ketika ini mic saya mati gitu. Jadi sementara mereka nyerocos saja, mic-nya nggak pernah mati. Nah, sekarang saya tanya, kenapa Bang Rasman di boykot? Katanya karena Bang Rasman tidak disukai oleh Roy Suryo dan Refli Harun. Kalau Bang Rasman hadir, Roy Suryo dan Refli Harun nggak mau hadir. Segitu pentingkah kehadiran mereka untuk perkara ini? Janganlah dibanding-bandingkan narasumber.
Iya kan? Kita yakin. Tadi Aiman juga bilang, nanti kalau mereka nggak ada, Bang Rasman ditampilkan. Tapi kan ini sudah mengecewakan. Kita lihat, kita nggak bilang Bang Rasman itu tidak pernah salah. Namun argumennya, cara dia berstatement itu bagus, pintar gitu. Kalaupun dia ada seperti terpancing emosi, itu manusiawi saja gitu. Nah, itu yang saya menjadi nggak respect tadi. Terus ya udahlah, ketika kita dipojokkan, mic kita mati, sabar bu, kata Aiman. Ketika dia ngomong panjang lebar dikasih waktu, kan kelihatan gitu. Kita yang punya perasaan boleh dong, ya kan? Walaupun kita tahu rakyat bersuara itu bagus ya, kita berikanlah apresiasi kepada Aiman bisa berdebat di situ. Tapi debat kursi, debat table untuk apa? Merasa kemenangan sepihak. Oh dia, kita kalah, dia yang menang. Kita nggak benar, dia yang benar. Yang menentukan kebenaran itu kan publik. Dia bawa publik selama ini. Ada nggak publik ikut campur? Nggak ada. Ada nggak masyarakat ikut campur? Nggak ada. Ketika dia bilang siapa yang mendukung Roy Suryo, nggak ada sampai 20.000 dari 270 juta. Berapa persen itu? Kalau 200.000 masih ada 0, sekian persen. Kalau 20.000 itu berapa? Seuprit kan? Nah artinya jangan merasa dia itu adalah kebenaran, dewa kebenaran. Siapa yang berdebat dengan dia itu tidak benar gitu. Jadi pendapat hukumnya benar. Ilmu yang secuil dia dapat sudah sombong, sudah begini bolak-balik itu si Gopur itu. Kayaknya Allah yang maha hebat, nggak pernah merendahkan orang seperti itu. Kehebat kali mereka. Ada waktunya ya. Ingat ada waktunya. Kalian tinggikanlah tempat jatuh ya. Kita jangan merendahkan orang karena kitalah yang rendah. Jangan menghina orang karena kalianlah yang hina. Jangan sekali-sekali kalian merasa hebat karena kalian tidak ada apa-apanya. Saya seorang perempuan praktisi hukum, menjalankan penegakan hukum sesuai dengan narasi hukum dan tidak lepas dari KUHP dan KUHP ya. Bukan asumsi saya, namun saya memberikan edukasi dengan instrumen-instrumen itu, dengan pendapat-pendapat hukum saya agar tidak merasa tersinggung yang dalam seperti somasi yang dilakukan oleh Pak Jamada Girsang. Itu tidak ditunjuknya kamu melanggar pasal ini, itu hanya sekedar teguran. Masa dibilangnya cacat, sikit-sikit cacat, malulah. Nggak ngerti hukum diam, jangan sok merasa menguasai hukum. Nantang dia, ayo bicara hukum. Apa? 184 dia nggak mau baca. Dia yang baca tadi 1238, yaitu tentang KUHP Perdata. Kemana sih dia berperkara? Maaf, saya udah kemana-mana berperkara. Jangankan Indonesia, ke luar negeri juga saya sudah berperkara. Tapi saya silent, nggak mau saya sombong, ya. Tapi jangan begitu. Kamu baru kemarin ya Gofur, ya baru kemarin si Gofur ini merasa dendam-dendam sama saya. Apa sih? Saya nggak ngerebut lokasi kamu, saya nggak ngerebut lahan kamu. Tadinya saya mau ngajak kamu dalam berperkara sesuai dengan omongan saya. Kamu boleh pintar, tapi kamu jangan songong. Maaf ya, kebenaran apabila tidak melandaskan azas legalitas dengan kesopanan atau moral, maka kebenaran kalian bisa dianggap fatal, bisa disalahkan karena tidak sopan dan tidak punya moral. Kenapa saya tidak bilang tidak punya sopan, tidak punya moral? Ketika kita ngomong, kita dibentak, diberikan sebuah ini. Saya nggak masalah, saya udah siap kok. Berapa kali saya diundang sama Iman, saya nggak mau. Hari ini kenapa saya mau? Sadar saya mau datang. Kenapa? Karena saya ingin pertama dan terakhir
untuk berhadapan dengan mereka. Mudah-mudahan P21-nya masuk dan mereka mungkin tidak bisa muncul lagi di sana. Dan Aiman juga dalam minggu-minggu ke depan, 2 minggu ke depan dia mau umroh, mau naik haji. Maka saya bisa bersedia hadir. Jadi itu makanya saya sampaikan tadi, kenapa omongan dia itu sudah kayak kentut dan bau kentut. Kentut itu seperti apa? Angin yang busuk, yang berbau, ya. Itulah omongannya, sudah bau, enggak ini lagi, enggak kredibel lagi. Omongannya tuh enggak bener. Kita tanya, apa yang ditelitinya 99,9%? Apa? Masih pintar lagi si topi merah itu. Dia ngomong apa? Hanya dukung-dukung orang. Kemarin dukung Rismon, sekarang dukung si topi merah. Sementara ilmunya Bex. Ya, jangan merasa sok hebat, sok pintar. Saya tantang dia, ya. Kalau dia bilang saya bohong, saya nggak bohong. Saya memang tusuk itu. Boleh dia datang dengan saya ke Polda. Saya akan buat surat permohonan untuk memperlihatkan ijazah berdua saja. Boleh? Biar mulutnya diam. Ya. Apa tadi? Congornya ngomong-ngomong terus kayak nggak ada bandrol, kayak tidak ada ini, kayak anak autis gitu ya. Seperti anak autis yang nggak berhenti bergerak. Ya, kalau orang udah tersangka kan kita harus gimana gitu. Ya, mudah-mudahan kita bangga dengan kejaksaan bahwa P21 tolonglah dijalankan. Itu kan nanti kalau P21-nya masuk kan jaksa yang bertanggung jawab untuk pembuktian. Makanya jaksa bukan menolak. Jaksa minta kelengkapan. Tolong lengkapi. Kecuali ditolak, tidak memenuhi unsur, tidak memenuhi ini bisa ngidem atau tidak ada unsur pidananya, baru bisa dia dihentikan. Jadi obatnya tidak ada. RJ atau Prapit untuk tersangka, ya, untuk tersangka. Kalau SP3 Rismon, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu sudah ingkrah berkekuatan hukum yang tetap, tidak dapat digugat. Jadi jangan sok bilang ini. Satu analisa saya, ilustrasi saya, kalian bilang ijazah itu palsu. Kalian bilang kebohongan. Kalau memang ijazah itu palsu, tertib administrasi ketika Fauzi Bowo dengan Pak Jokowi yang datang dari desa, dari kampung, dari Solo, datang ke Jakarta ingin jadi presiden, yang analisa, yang 68% dari hasil survei. Pak Jokowi cuma 3%. Tapi dengan framingnya, dengan gorong-gorongnya, istilahnya dia memberikan sama orang itu, nah, itu menjadi dia menang gitu. Belusukan yang istilahnya memframing diri itu. Nah, kenapa ketika kalah itu Fauzi Bowo tidak gugat dokumennya, bawa dokumen cacat dokumen? Tentu Fauzi Bowo jadi gubernur. Ini harus kita jalankan. Terus mereka ngakuin ijazah itu palsu. Siapa yang mendukung mereka? Yang menentukan ijazah itu asli benar tidaknya adalah UGM. Kalau UGM sudah menyatakan itu ijazah dari keluaran mereka, nggak dapat dilakukan apapun penelitiannya, nggak bisa. Kepentingan siapa? Udah hebat Pak Jokowi itu sabar. Kepentingan siapa ini dia hina-hina orang? Terus apa yang dirugikan? Siapa yang dirugikan? Dia dirugikan. Kalau sebelum jadi presiden oke. Ini kan sudah berlalu, sudah jadi masyarakat biasa, udah pensiunan dari presiden ke-7, udah nggak ada lagi. Dia bukan pejabat publik lagi.
Jadi kepentingan apa dari mereka? Kok ngotot banget gitu? Itu berarti kebencian dari kelompok-kelompok politik seperti itu, si Roy Suryo. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bahwa omongan dari statement dari Roy Suryo sudah bau kentut